Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sebelumnya, kami memberikan definisi tentang ilmu huduri dan ilmu husuli. Kami menunjukkan bahwa ilmu huduri adalah ilmu yang mana kita langsung menemukan realitas itu sendiri tanpa konsep atau perantara apapun. Namun, apakah mungkin terjadi kesalahan dalam ilmu huduri? Dengan contoh-contoh yang telah kami berikan, misalnya, adakah di antara kita yang mungkin salah dalam menemukan dirinya sendiri atau salah dalam merasakan keadaan batin seperti rasa sakit, kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya? Kami ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya kesalahan dalam ilmu huduri tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, kesalahan hanya dapat terjadi dalam ilmu husuli, dan tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam ilmu huduri. Mengapa kami mengklaim hal ini? Sebaiknya kita analisis dulu konsep kesalahan. Ketika kita mengatakan bahwa salah satu persepsi kita salah, kita menggunakan kata ini. Ketika kita memiliki sesuatu berupa gambaran atau konsep, dan di samping itu ada sesuatu yang lain sebagai realitas yang kita bandingkan dengan gambaran tersebut. Jika gambaran itu sesuai dengan realitas, kita mengatakan bahwa persepsi kita benar. Namun, jika tidak sesuai, kita mengatakan bahwa persepsi kita salah. Jadi, untuk terjadinya kesalahan, kita perlu memiliki dua hal: sebuah gambaran dan pemilik gambaran. Atau dengan kata lain, ada sesuatu yang cocok dengan sesuatu yang lain. Kita membandingkan dua hal tersebut untuk melihat apakah ada kecocokan atau tidak. Namun, dalam ilmu huduri, kita langsung berhadapan dengan realitas itu sendiri, sehingga tidak ada artinya untuk berbicara tentang apa yang sesuai dengan apa. Kita langsung menemukan realitas itu sendiri tanpa ada gambaran atau gambar realitas yang mungkin salah. Jika kita mengambil contoh, ilmu husuli seperti cermin. Beberapa cermin datar, halus, dan jernih tanpa gelombang atau cacat di permukaannya. Cermin-cermin ini menampilkan realitas dengan akurat. Namun, ada juga cermin-cermin yang cembung atau cekung, yang tidak menampilkan realitas sebagaimana adanya. Masalah ini disebabkan oleh cerminnya, bukan oleh realitas itu sendiri. Ketika kita menghilangkan cermin dan perantara, tidak ada kemungkinan kesalahan. Karena itulah, para filsuf mengatakan bahwa kesalahan tidak bermakna dalam ilmu huduri. Tidak mungkin ada kesalahan dalam ilmu huduri. Setelah kita menyatakan bahwa ilmu huduri tidak dapat salah, muncul beberapa pertanyaan. Misalnya, kita mengatakan bahwa salah satu ilmu huduri adalah ilmu tentang aku. Namun, kita tahu bahwa banyak orang masih belum tahu apakah kita memiliki jiwa yang non-materi atau tidak. Apa perbedaan antara jiwa dan tubuh? Ketika mereka belum mengetahui hal ini dan mengira bahwa diri mereka adalah tubuh ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka memiliki ilmu huduri tentang aku dan ilmu itu tidak bisa salah? Contoh lain yang kami berikan adalah bahwa setiap akibat seperti manusia memiliki ilmu huduri tentang sebab keberadaannya. Namun, banyak orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa semua orang memiliki ilmu huduri tentang Tuhan? Jika semua orang memiliki ilmu huduri tentang Tuhan, bagaimana kita menjelaskan keberadaan para ateis dan orang-orang yang menyangkal keberadaan Tuhan? Untuk menjawab ini, kita perlu meninjau kembali beberapa poin yang telah kita bahas sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa ilmu huduri kita tidak selalu berada pada tingkat intensitas yang sama. Beberapa ilmu lebih kuat, sementara yang lain lebih lemah. Dalam ilmu huduri tentang aku,
tingkatannya berbeda-beda pada setiap orang. Semua orang memiliki pemahaman tentang aku atau keakuan. Bahkan mereka yang mengatakan aku meragukan keberadaan diriku pun sebenarnya merujuk pada aku. Namun, pemahaman tentang aku ini tidak sama untuk semua orang. Bagi beberapa orang, ilmu ini sangat jelas, sehingga mereka dapat membedakan antara aku atau keakuan dan tubuh mereka. Mereka memahami bahwa aku yang kita ketahui melalui ilmu huduri bukanlah tubuh fisik kita. Namun, bagi orang lain, ilmu huduri ini sangat lemah, sehingga mereka tidak dapat membedakan aku atau keakuan dari tubuh mereka sendiri. Jadi, ini kembali kepada kelemahan ilmu huduri. Ilmu huduri itu ada, tetapi bagi mereka tidak cukup kuat dan jelas untuk dapat membedakan diri mereka dari tubuh mereka. Begitu pula dalam hal pengetahuan tentang Tuhan. Dalam beberapa kitab, kami menunjukkan bukti bahwa semua makhluk memiliki ilmu huduri tentang Tuhan sebagai sumber keberadaan mereka. Namun, mungkin ada sebagian orang yang sepanjang hidupnya karena kelalaian, ketidaktaatan, atau ketidakpedulian membuat pengetahuan langsung atau ilmu huduri mereka begitu lemah, sehingga mereka sama sekali tidak menyadarinya. Atau mereka mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan semacam itu. Tetapi orang yang sama ini ketika berada dalam kesulitan atau tekanan hidup yang berat, seringkali akan beralih kepada suatu sumber kekuatan atau sumber keberadaan. Mereka mungkin telah begitu melemahkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, hingga bahkan mengklaim bahwa pengetahuan tersebut tidak ada. Namun, pengetahuan itu akan muncul kembali saat mereka menghadapi situasi sulit, pada titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Mereka berharap pada suatu sumber keberadaan dan kekuatan yang sejatinya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam pertemuan ini, kami menyoroti 2 poin utama. Pertama, bahwa ilmu huduri tidak mungkin salah. Mengapa? Karena kesalahan terjadi ketika ada 2 hal yang harus dicocokkan, yaitu sesuatu yang cocok dan yang dicocokkan. Kita mencoba mencocokkan keduanya. Tetapi, jika hanya ada satu hal, apa yang bisa dicocokkan dengan hal lainnya? Poin kedua adalah bahwa seringkali ketika kita berpikir bahwa ilmu huduri salah, sebenarnya tidak ada kesalahan yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ilmu huduri tersebut lemah. Karena kelemahannya, ilmu itu tidak jelas. Sehingga orang yang bersangkutan salah mengartikannya sebagai bagian lain dari dirinya, seperti tubuhnya atau hal-hal lain. Atau mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan semacam itu. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan diskusi tentang ilmu huduri ini. Kesalahan dalam ilmu huduri pada dasarnya tidak mungkin terjadi, karena kesalahan hanya terjadi ketika pengetahuan tidak sesuai dengan kenyataan yang dipahami. Ini hanya bisa terjadi jika ada perantara antara orang yang memahami dan hal yang dipahami. Jadi, kesalahan akan terjadi ketika ada 2 hal. Pertama adalah adanya gambaran, dan yang kedua adalah adanya pemilik gambaran tersebut. Ketidaksesuaian antara keduanya akan menyebabkan kesalahan. Namun, dalam ilmu huduri, pengetahuan adalah kenyataan itu sendiri yang hadir dalam kesadaran orang yang memahaminya. Sehingga tidak ada gambaran dan pemilik gambaran yang terpisah. Dan karena itu tidak ada ruang untuk kesalahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang pengetahuan, ilmu huduri memiliki nilai dan validitas penuh. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana pada pandangan awal,
tampaknya ilmu huduri mengalami kesalahan, seperti kesalahan dalam memahami hakikat diri atau kesalahan dalam memahami asal-usul keberadaan. Namun, dalam kedua kasus ini, apa yang kita temukan sebagai ilmu huduri yang tidak mungkin salah hanya tingkat pengetahuan yang lemah. Tingkat ini menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan atau menjelaskan ilmu huduri. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penafsiran dan penjelasan ini adalah bagian dari ilmu husuli.